Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbamu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan karena pagi hari ini kita masih beri kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah di tempat kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa ini tidak mengurangi kualitas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita tenang di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, maka hubungan antara Allah dengan manusia menjadi rusak. Manusia menjadi seteru Allah. Namun melalui kematian Kristus di kayu salib telah memperdamaikan hubungan yang telah rusak antara Allah dengan manusia. Kita bukan lagi disebut sebagai seteru Allah, tetapi kita disebut sebagai sahabat Allah. Kita dilayakkan untuk memanggil Dia sebagai Bapa kita, memanggil Dia sebagai sahabat kita.
Dia adalah juru selamat kita satu-satunya, Yesus Kristus namanya. Karena itu mari kita menaikkan pujian. Kita mau katakan, Yesus, kekuatan di hidupku. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, dengan penuh iman di hadapan Tuhan, bahwa Dia adalah kekuatan kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kembali naikkan pujian ini. Hanya Engkau juru selamatku, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kita dudukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
bahwa Engkau Allah yang kudus, namun Engkau rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia oleh karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karya keselamatan yang Engkau telah kerjakan di kayu salib, yang memungkinkan kami untuk boleh berada di dalam hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami, persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa menyerahkan persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan kita ada ketakutan yang kita hadapi, apalagi menghadapi situasi sekarang yang semuanya berubah. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, semuanya berubah oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi ada satu pengharapan, ada satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Masa depan kita ada di dalam kendali Yesus. Karena itu biarlah kita terus menjalani hidup kita dengan berpengharapan kepada Dia, terus bersandar dan percaya kepada Dia, sebab di dalam Dia tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Karena itu mari saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Anak Allah Yesus namanya. Ini Anak Allah Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan Dia yang menebus dosa kita. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi
berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sungguh banyak kebaikan Tuhan yang kita alami di sepanjang kehidupan kita. Di tengah-tengah menjalani kehidupan kita, memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita menjalani hidup kita tanpa pergumulan, tanpa persoalan, tanpa kesulitan. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita. Karena itu saya percaya bahwa kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Bila di dalam hati kita terus dipenuhi ucapan syukur, dipenuhi ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan, ku tak dapat melupakan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidupku. Hati hamba. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu, ada beberapa prinsip untuk menjadi manusia baru berdasarkan Efesus pasal yang keempat ayat 17-24. Yang pertama adalah kita harus meninggalkan manusia lama kita. Artinya bahwa kita harus tegas dan berani berkata tidak terhadap dosa, terhadap kedagingan kita. Tetapi yang kedua, bahwa kita juga perlu mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita harus menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus berjalan dalam pimpinan, di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan kita dalam kehendak Allah. Karena itu biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini sungguh-sungguh boleh membawa kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana engkau membayar dosaku, tetapi dengan darahmu yang mahal, yang tiada ternoda dan tercela. Saya mengajak jemaat Tuhan menaikkan pujian ini bersama-sama, seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kembali naikkan pujian ini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih, saya mengajak kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh memberkati kami, kiranya Allah Roh Kudus boleh bimbing hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan saja dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah Bapa kami yang di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitab Bapak Ibu masing-masing, dan demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat dan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak Ibu sekalian, negara Jepang adalah satu negara yang terkenal sekali dengan kedisiplinannya. Tertib sekali. Jadi mulai dari cara orang berpamitan atau misalnya orang itu bertemu dengan temannya, itu cara mereka saling menyapa itu dengan cara yang sangat hormat sekali. Ini adalah perilaku yang sudah menjadi ciri khas yang melekat pada orang-orang di sana, bukan hanya karena mereka melakukannya setiap hari, tetapi itu mirip menjadi darah daging. Sudah menjadi kebiasaan dan bukan hanya budaya saja, tapi itu adalah bagian dari hidup mereka.
Bapak Ibu, di sana ada seorang dari Brazil, seorang YouTuber yang dia menikah dengan warga negara Jepang dan akhirnya ketika menikah memutuskan tinggal di sana di Tokyo. Jadi dia adalah seorang YouTuber dan juga vlogger. Dia membuat sebuah kisah bagaimana dalam satu waktu dia menceritakan bahwa negara Jepang sempat dilanda bencana alam, di mana di daerah bencana itu sekitarannya harus segera dievakuasi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu, sebenarnya bencana alam itu adalah tanda yang sudah sangat tegas untuk menyuruh dan menggerakkan orang segera dan waktu sesingkat-singkatnya meninggalkan daerah itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hal unik terjadi. Justru di tengah-tengah kepanikan warga Jepang, mereka masih sempat-sempatnya taat peraturan atau taat budaya mereka dengan budaya ngantri. Itu menjadi satu hal yang sebenarnya menggelitik buat saya. Bayangkan, saya cuma membayangkan kalau ada gempa begitu yang harusnya membuat kita itu segera meninggalkan ruangan kerja ini atau segera meninggalkan gedung ini, tetapi kita harus ngantri keluarnya karena begitu banyak orang yang harus keluar di waktu yang sama. Saya pikir itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk siapapun akan saling dorong, akan saling cepetanlah teriak-teriak, pokoknya saya harus keluar lebih dahulu menyelamatkan dirinya. Namun Bapak Ibu sekalian, justru ketaatan mereka lakukan, bahkan masih ngantri gitu ketika ada bencana alam. Ketaatan bukanlah hasil dari kerja satu hari Bapak Ibu sekalian atau 1 bulan. Saya mau taat selama 1 minggu atau 1 bulan dan itu menjadi bagian dari diri kita. Tidak. Tetapi ini merupakan kedisiplinan diri yang terus menerus dilakukan setiap waktu dalam waktu yang sangat lama sehingga pada akhirnya itu mengalahkan keinginan-keinginan diri kita yang menginginkan sesuai dengan kehendak kita. Bukan berdasarkan peraturan dan kepentingan bersama. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit kita menyaksikan bagaimana ketaatan ini adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Beberapa waktu lalu kita lihat juga di Indonesia secara khusus baru-baru ini memberlakukan tilang online begitu atau e-tilang. Nah Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah di dalam masa pemberitahuan atau masa sosialisasi mengenai tilang di Indonesia, itu dalam masa sosialisasi banyak sekali orang yang masih melanggar. Sudah ditegur masih melanggar. Dan ketika masa sosialisasi sudah selesai dan masa penerapan berlaku, justru di situ makin banyak orang yang melanggar dan ketahuan karena di situ pada waktu ketat-ketatnya. Bapak Ibu, saya pernah lihat di Instagram 1 kali kena tilang itu cukup besar, biayanya itu sekitar Rp750.000. Itu pelanggarannya adalah menelpon saat mengemudi. Saya nggak tahu pelanggaran-pelanggaran lain bagaimana bobot hukumannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketaatan adalah satu hal yang baik, tetapi ketaatan kita ketika kita langgar hal itu mendatangkan hal yang buruk. Dalam firman Tuhan, manusia itu melanggar ketaatan atau perintah Allah mengenai janganlah kamu memakan buah dari pohon ini, karena sekali-kali kamu memakan buah ini kamu akan mati. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena manusia dengan rasa ingin tahunya, rasa membelotnya, dia akan menjadi sama dengan Allah. Itu membuat Adam dan Hawa menjadi pelaku pertama manusia jatuh di dalam dosa. Karena mereka tidak taat perintah Allah, manusia menjadi berdosa. Tetapi Bapak Ibu, hati-hati di sini, barangkali ada teologi yang pernah mengatakan begini. Kita ini menerima dosa warisan dari orang tua kita. Bapak Ibu, perlu kita perbaiki cara pandang kita mengenai dosa. Oleh karena Adam dan Hawa, manusia berdosa, betul, seluruh manusia menjadi berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi bukan masalah dosa warisan dari orang tua. Misalnya orang tua kita pernah melakukan sebuah dosa, itu berwariskan kepada anaknya. Tidak, Bapak Ibu sekalian, urusan dosa adalah urusan pribadi, sama dengan keselamatan kita. Makanya ketika kita belajar mengenai keselamatan, atau hari ini firman Tuhan berbicara mengenai soteriologi, doktrin keselamatan, kita melihat bahwa keselamatan dan urusan dosa adalah urusan person per person, individu per individu, orang per orang.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu perbaiki cara pikir kita mengenai dosa itu tidak diturunkan dari orang tua kita. Namun memang benar oleh karena perlakuan Adam dan Hawa, seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita semua mewarisi dosa. Tetapi kita tidak mewarisi dosa orang tua kita. Itu jadi garis bawah bahwa kita hati-hati dengan teologi-teologi yang hari ini banyak berkembang di mana-mana. Oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa, imbasnya hukumannya tidak berhenti. Akibat perbuatan Adam dan Hawa tidak berhenti hanya kepada diri mereka. Itu terus berlanjut hingga kepada diri kita hari ini. Dan oleh karena itu semua orang jadi bisa berbuat dosa. Bapak Ibu, karena kita sudah berdosa, kita nggak diajarin berbuat dosa pun udah tahu Bapak Ibu untuk berbuat dosa. Saya menarik sekali ketika kita menyadari ada seorang anak kecil yang tidak pernah diajarin sama orang tuanya, kamu nanti gede jadi pembohong ya, kamu nanti gede jadi penipu ya. Tetapi anaknya bisa berbohong dan bisa menipu orang tuanya. Dari mana diajarin? Oh Pak, kan zaman sekarang sudah banyak televisi. Barangkali anak-anaknya belajar dari nonton televisi. Oke, kita bilang, jangan kamu nonton televisi ya. Kamu jangan buka YouTube ya. Kamu jangan buka yang macem-macem ya. Udah pokoknya ikut dengan bapak sama mama aja. Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai dosa, dosa tidak terbatas hanya kepada medianya. Dosa itu memang sudah ada dalam diri kita dan itu tidak akan mungkin hilang karena itu sudah menjadi bagian diri kita. Sama seperti budaya taat itu, dia sudah melebur di dalam diri kita dan tidak bisa dipisahkan. Makanya manusia itu selalu dikatakan makhluk yang berdosa, mau tidak mau, suka tidak suka, dia memiliki natur berdosa. Natur itu sudah menjadi bagiannya, dari lahir, dari sononya sudah ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hukuman kita itu seharusnya adalah kematian karena pembelotan atau pemberontakan melawan Allah. Tuhan sudah jelas-jelas tidak suka dosa, tetapi manusia melakukan dosa. Oke lah, ini kan karena kesalahannya Adam dan Hawa. Oke, memang Adam dan Hawa yang pertama kali melakukan itu. Tetapi hari ini engkau dan saya hidup di tengah-tengah dunia dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Adakah kita berani mengatakan, saya tidak pernah berdosa? Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sepantasnya maut adalah bagian kita. Namun oleh kasih karunia Tuhan dan anugerahnya hari ini kita bisa dengan iman mengatakan bahwa aku telah mati, aku telah meninggalkan hidupku yang lama dan dibangkitkan dalam Tuhan Yesus. Ini semua adalah buah, bukan karena usaha pekerjaan kita. Ini semua adalah buah, bukan karena kekayaan dan kehebatan kita. Namun ketaatan Tuhan Yesus sampai mati menggantikan Anda dan saya di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu, ini adalah menjadi tema khotbah kita hari ini. Bahwa di dalam tangan Tuhan kita mau menyerahkan hidup kita. Ini sebagai persiapan jemaat untuk menyambut Paskah yang minggu depan kita akan sama-sama nikmati. Namun sebelumnya mari kita ingat dulu bagaimana perjalanan kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah tanda kemenangan. Dan menjadi sebuah proklamasi kemerdekaan kita dari dosa. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Yesus taat sampai mati. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, perjalanan memasuki kota Yerusalem, minggu terakhir sebelum Yesus akan disalib, ia memasuki kota dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Orang-orang itu melambaikan daun palm dan itu orang-orang semua berkumpul di pinggiran jalannya itu melemparkan baju dan jubahnya mereka sebagai lambang penyambutan yang terhormat atau seorang raja memasuki pintu gerbang kota. Semua orang senang. Tetapi Bapak Ibu tahukah apa yang ada di pikiran orang-orang di sana? Apakah mereka berharap kepada Yesus sebagai pembebas mereka dari dosa? Ataukah mereka berharap kepada Yesus yang lain? Menariknya Bapak Ibu, orang-orang di sana menyambut Yesus bukan sebagai juru selamat pribadi atas dosa mereka, atas pemberontakan mereka kepada Allah.
tetapi pembebas mereka, orang-orang Israel, dari tangan Romawi. Perbedaan inilah sebenarnya yang menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri ketika mereka berharap pembebasan itu hanya sekedar pembebasan fisik saja dari penjajahan Romawi. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dijajah oleh dosa. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ada di pikiran setiap orang di tempat itu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengetahuinya. Karena di dalam perjalanan memasuki kota itu, Yesus menjadi sedih hatinya. Karena ia tahu, ia tidak diterima, ia sebenarnya tidak dicari oleh orang. Makanya dikatakan di dalam Yohanes, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tetapi supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tidak ada orang di sana yang menganggap Yesus adalah sebagai utusan Allah yang membebaskan mereka dari dosa. Mereka hanya berharap yang berbuat jahat dan membenci terang. Mereka pikirannya sangat duniawi. Mereka berpikir hanya pembebasan secara fisik dari Romawi. Inilah yang membuat Yesus bersedih. Bahwa ia tahu tidak ada yang menerima dia ketika memasuki pintu gerbang kota. Bapak Ibu sekalian, belum berhenti sampai di situ. Di balik kesedihan Tuhan Yesus, di tengah-tengah sorak-sorai dan sambutan-sambutan yang luar biasa, Yesus meneguhkan hatinya untuk tetap taat kepada perintah Allah. Bahkan ketika dia memasuki kota Yerusalem, dia berjalan ke bait Allah. Dia menemukan bait Allah sudah menjadi tempat dagang, di mana orang-orang sudah melakukan jual beli di sana. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka sedang berjualan demi Tuhan. Dan itu membuat hati Yesus marah. Hingga ia membalikkan meja-meja dagang di sana. Dan dia berkata, jangan jadikan rumah Bapakku sebagai tempat dagangan dengan kalian. Bawa semuanya ini, pergi dari tempat ini. Tuhan Yesus berkata di tempat yang sama di mana Yeremia dulu pernah berdiri dan menegur imam-imam dan orang-orang Israel pada masa itu. Bahwa mereka telah melakukan dosa dan tindakan yang keji di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah pesan yang disampaikan Tuhan Yesus bahwa kalian telah berdosa belum cukup jelas kepada orang-orang? Sangat jelas. Sangat jelas sekali. Namun Bapak Ibu, ketika penjelasan dan teguran dan serta kritik Tuhan Yesus kepada bait Allah dan para imam-imam dan kepada para orang-orang yang berjualan di sana, bukannya mendatangkan pertobatan pada diri mereka, alih-alih mereka menjadi semakin jahat. Hati dan pikiran mereka sudah dibutakan oleh kepentingan-kepentingan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka merencanakan, alih-alih Taurat merencanakan pada Minggu Paskah, mereka akan menangkap Yesus dan akan menyerahkannya pada Pilatus sebagai penguasa yang menjajah Yerusalem pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah menjadi sebuah nubuat yang digenapi bahwa anak domba Allah harus dibawa kepada pembantaian dengan keluh. Anak domba Allah yang merupakan satu-satunya jalan perdamaian antara Allah dan manusia ternubuatkan dan terpenuhi di dalam perjalanan menuju kayu salib ini, Bapak Ibu. Ini adalah bentuk ketaatan Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, selesai ia berdoa, ia mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Ia kembali berdoa, dan setelah dia selesai berdoa, para ahli Taurat dan pasukannya datang menangkap dia. Dipaksa dibawa kepada hadapan Pilatus. Kemudian Pilatus bertanya, apakah benar kamu raja orang Yahudi yang dikatakan orang-orang ini? Engkau yang berkata demikian, jawab Yesus. Namun Pilatus tidak mendapati Yesus bersalah, sehingga sebenarnya Pilatus awalnya ingin melepaskan Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tekanan dari imam-imam itu sangat kuat bahwa bagaimana mencegah pemberontakan terjadi di Yerusalem, yaitu dengan cara mengikuti perkataan imam-imam sebagai pemimpin orang-orang Yahudi. Akhirnya Tuhan Yesus diberikan pilihan yang lain. Ia tetap dihukum,
tetapi dengan cara yang sangat-sangat tidak pantas. Bebaskan Yesus atau bebaskan Barabas. Para imam langsung berteriak, penjarakan Yesus, bebaskan Barabas. Barabas adalah seorang penjahat yang sudah benar-benar terbukti kejahatannya. Tetapi mereka tahu kalau Yesus masih berkeliaran, kalau Yesus masih mengajar, Yesus masih memberitakan kebenaran yang sebenar-benarnya, itu justru menjadi ancaman untuk tindakan-tindakan dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, Yesus sebagai Allah di tengah-tengah segala kemampuan dan kuasa ilahinya, dia tidak memilih untuk memberontak, membela dirinya, atau barangkali berdoa, turunkan malaikat untuk membasmi orang-orang di sini. Mereka adalah orang-orang yang pada minggu yang lalu menyambut aku memasuki kota Yerusalem. Dan orang-orang yang sama yang berteriak di hadapanku, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Akan tetapi Yesus diam. Sampai taat dan sampai mati di kayu salib. Bahkan Bapak Ibu, ketaatan Yesus, karena begitu besar kasih Allah, dan kasih Allah itu ada dalam kasih Yesus, ia bahkan masih berdoa bagi yang menghukum dia. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah totalitas ketaatan yang tidak ada manusia bisa dan layak membandingkan dirinya mereka. Oh, saya ini taat sama seperti Tuhan Yesus taat. Enggak bisa. Ketaatan Yesus mutlak. Tidak ada sedikit pun celah di mana ia memutuskan untuk tidak taat kepada Bapa. Justru di tengah-tengah ketaatannya, hari ini engkau dan saya bisa berkata, Tuhan Yesus, aku bersyukur bisa mengenal Tuhan yang telah mengampuni kami, yang telah memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita mengatakan aku adalah pengikut Kristus, aku adalah muridnya, aku adalah anak Tuhan, tetapi kita belum taat dan mendedikasikan hidup kita secara penuh, totalitas, terus berusaha melakukan sepenuhnya untuk Tuhan, maka kita perlu bertanya lagi pada waktu-waktu, pada saat-saat kita sudah tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Adakah aku sudah taat dan hidup di dalam kehendak Tuhan? Adakah aku sudah sungguh-sungguh belajar dari Tuhanku? Atau jangan-jangan aku masih memikirkan diriku ketimbang memikirkan kehendaknya? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita semua di dalam kehidupan kita pernah menjadi bayi. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang sudah usianya 70, 60, 50, 40, 30, kita semua sudah pernah jadi bayi Bapak Ibu. Ketika kita jadi bayi, hal ini adalah menjadi bagian yang tidak mungkin terlewat dalam kehidupan kita. Ketika kita bayi, kita masih kehidupan kita betul-betul bersandar kepada orang tua kita, dan kita itu mau diapain aja yang nggak bisa melawan, nggak bisa menolak, ya pokoknya ikutlah. Menariknya Bapak Ibu sekalian adalah ketika menjadi bayi, kita dikasih makan apa, dikasih minum apa, dikasih barang apa, baju apa, kita nggak protes bajunya jelek mak. Bayangkan bayi 1 bulan mengatakan begitu, mak bajunya jelek jangan pakai ini, nggak keren. Atau mak nggak mau makannya bubur begitu, maunya makan yang lain begitu. Wah, saya pikir itu orang tua pasti kaget setengah mati kalau misalnya dapati bayinya demikian. Tetapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi bayi, di dalam segala keterbatasan kita ikut apa yang orang tua kita berikan. Bapak Ibu, kita mau tidak mau bergantung terus kepada orang tua kita. Tapi semakin usia kita bertambah, semakin kita dewasa dan semakin tubuh kita kuat, perlahan kita mulai tidak mengandalkan orang tua lagi. Kita mulai bisa sendiri, kita mulai bisa mandiri. Sampai ketika kita bekerja, orang tua kita yang semakin lama semakin rentah. Justru mereka lah yang barangkali bergantung dengan kita. Bapak Ibu sekalian, semakin kita dewasa, kita semakin tidak mengandalkan mereka lagi, namun orang lain, namun orang tua kita yang mengandalkan kita.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, dunia ini nyatanya memperlakukan kita tidak hanya seperti orang dewasa yang sudah bisa mandiri urusannya diri sendiri terus. Tidak. Dunia ini memperlakukan kita, bahkan bisa membuat kita terpuruk sama seperti kita ketika masih bayi. Gak bisa apa-apa. Kita berharap adanya pertolongan dari luar yang bukan dari diri kita. Dunia terus membuat kita terpuruk dan tidak berdaya seperti bayi. Ini adalah perihal pergumulan, berapa lama kita bisa bertarung dengan diri kita sendiri saja di tengah dunia yang tanpa Tuhan kita tidak bisa selamat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah bagian dari kehidupan kita di mana putus asa, kesedihan, kemarahan, kemiskinan, sakit, penyakit terus menghantui kita dan siap membuat kita jatuh dan menyerah. Akan tetapi Bapak Ibu, dosa tidak berhenti hanya di Taman Eden, sekali lagi saya katakan. Dia bahkan terus masuk di dalam kehidupan kita dan dia seperti singa yang menganga, siap menerkam kita kapan saja ketika kita lengah. Kalau begitu, apa kesempatan kita bertahan di tengah dunia ini? Sebenarnya nggak ada Bapak Ibu. Bertahan di dunia ini bukan hanya bicara masalah hidup, tetapi bagaimana hidup ini menjadi bermakna. Kalau dikatakan kita hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya kita dengan pohon? Apa bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain? Serangga, binatang-binatang yang lain. Mereka pun hidup. Mereka pun berhadapan dengan mangsa-mangsa yang lebih buas. Mereka lengah sedikit, mereka akan dimakan oleh mangsa yang lain. Apakah kita hidup sama seperti binatang dan tumbuhan Bapak Ibu? Tidak. Karena Tuhan sendiri menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Allah. Yang memiliki dan mengerti kasih, memiliki perasaan, kita bisa mengerti dan diberikan hikmat oleh pada Tuhan. Tapi justru jika bukan karena Yesus saja, apa jaminan kita bisa berkata aman? Bapak Ibu sekalian, oleh karena kasih Tuhan dan dedikasi Tuhan Yesus sampai ketaatannya di atas kayu salib, itu yang menjadikan kita hari ini punya kesempatan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam ancaman dosa. Bapak Ibu, totalitas hidup Yesus yang dia serahkan untuk taat sampai mati di atas kayu salib oleh karena kasih karunia-Nya. Hari ini kita bisa selamat Bapak Ibu. Ini adalah penyerahan hidup yang secara total telah mengubahkan saya, telah mengubahkan kita semua. Bahwa hari ini engkau tidak lagi dijajah oleh dosa, tetapi hari ini Roh Kudus yang sudah hadir dan tinggal berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang harusnya kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Bukan mengatakan bahwa aku mampu, aku kuat, aku sehat, aku masih bisa ini dan bisa itu. Tetapi tanpa Tuhan pada akhirnya kita kembali lagi sama seperti bayi saat kita terpuruk oleh karena dunia ini. Gak bisa apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penyerahan hidup secara total itu perlu kita lakukan sama ketika Tuhan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan ia menyerahkan hidupnya ketika sesaat sebelum ia meninggal. Ia berkata kepada Tuhan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini adalah penyerahan hidup secara total yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini bukan hanya bicara kepada satu masa, tetapi sepanjang kehidupan Yesus, ia menyerahkan kehidupannya di dalam rencana, di dalam kemuliaan Tuhan. Ia terus berjuang, bekerja demi Tuhan. Yesus melayani, mengajar, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat adalah bukti Yesus bekerja di tengah-tengah penyerahan dirinya. Karena semua kuasa ia lakukan di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu sekalian, saya teringat ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia, dia sudah almarhum, namanya Pendeta Albert Rumbo. Saya pernah ketemu beliau 2-3 kali begitu. Satu kali ketika KKR, saya sebagai pesertanya, saya ikut dalam KKR-nya, kedua kalinya sebagai tim rekan hamba Tuhan yang sama-sama melayani para peserta KKR yang lain. Pada waktu itu, Pendeta Albert Rumbo ini yang saya kenal adalah seorang yang berapi-api melayani Tuhan.
Bahkan luar biasanya Bapak Ibu, di dalam masa hidupnya ia 2 kali berhadapan dengan cancer begitu. Jadi 1 kali dia pernah cancer di daerah sekitar kepalanya, dekat matanya di sini, kemudian setelah yang di sini hilang pindah ke tulang belakang. Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2014 kejadian beliau mendapati dirinya divonis cancer oleh dokter. Bapak Ibu sekalian, di dalam masa hidupnya dia terus menjadi inspirasi di tengah-tengah keterbatasan dan sakit yang dia alami Bapak Ibu. Ia terus melayani dan terus berjuang demi kemuliaan Tuhan, dan dalam satu video kesaksian mengenai cerita tentang kansernya, dia mengatakan hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia bercerita bagaimana perjuangannya melawan kanker, dan ia mengatakan, jangan takut akan pergumulanmu bersama Tuhan. Takutlah kalau kamu bergumul sendiri. Serahkan dirimu tidak setengah-setengah, serahkan secara total. Seluruh hidupmu, seluk-beluk hidup kita kepada Tuhan. Ini adalah totalitas penyerahan diri yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah penyerahan diri yang membawa kita bergantung kepada Allah sepenuhnya. Di mana segala kondisi, segala pekerjaan, urusan hidup kita yang barangkali ketika kita sudah lelah, kita sudah capek, kita sudah mau menyerah dan berkata, Tuhan aku sudah tidak sanggup. Di dalam penyerahan diri ada kekuatan. Tuhan menghibur engkau dan saya. Bapak Ibu sekalian, ayo di dalam penyerahan diri kita. Jangan serahkan setengah-setengah, oh urusan kerja ya urusan kerja. Ya urusan keluarga baru dengan Tuhan, pekerjaan enggak. Seluruh hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hidup baru di dalam Yesus. Pendeta Stephen Tong dahulu pernah dia berkhotbah dan dia menceritakan sebuah kesaksian yang dia akhiri dengan sebuah kalimat demikian. Pertobatan menuntut perubahan. Pertobatan sebatas emosional tanpa perubahan rasional bisa jadi hanya sensasi sesaat. Bapak Ibu, kita hari ini sering melihat banyaknya KKR di mana-mana mengenai KKR pertobatan dengan tema yang bermacam-macam diadakan oleh gereja dari denominasi macam-macam. Kita bisa lihat bagaimana begitu banyak orang yang mengangkat tangan, yang mereka menangis, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan sendiri dan beberapa hamba Tuhan pernah menyatakan juga di dalam kesaksian-kesaksiannya bahwa pertobatan itu menuntut perubahan hidup. Tanpa perubahan hidup, dia akan kembali, niscaya pasti akan kembali kepada hidupnya yang lama. Bapak Ibu sekalian, benar yang dikatakan pendeta Stephen Tong bahwa pertobatan itu menuntut aksi nyata karena orang mudah berucap, air mata mudah keluar, tangan mudah terlipat dan berdoa, namun hati kita belum tentu berubah. Karena pertobatan bukan dikerjakan karena kita sedih, karena pertobatan bukan dikerjakan karena kita menangis di hadapan Tuhan di tengah-tengah KKR, tetapi pertobatan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dan mengubah hidup engkau dan saya. Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak lagi di bawah cengkraman dosa. Oleh karena Yesus telah membebaskan kita dan dalam membayar harga hukuman maut itu. Tapi bukan berarti kita ini masih bebas melakukan dosa ini itu. Dosa terus menjaga kita, mengawasi kita. Dia terus mencari celah untuk membuat kita jatuh di dalam dosa dan membuat Allah sedih. Paulus di dalam pelayanannya, Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Yang beberapa penafsir mengatakan bahwa bisa saja ini penyakit. Oh bisa saja duri dalam dagingnya Paulus ini adalah sebuah pergumulan Paulus mengenai satu dosa yang tidak terceritakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apapun gambaran duri di dalam daging yang Tuhan izinkan, Paulus adalah bukti nyata bahwa seseorang yang berubah hidupnya, yang hidup baru di dalam Tuhan, ia berjuang bukan untuk hanya mengalahkan dirinya terhadap dosa, tetapi bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sama-sama bisa mengatakan, aku bersyukur sekali bisa menikmati persekutuan, bisa menikmati ibadah, bisa menikmati segala puji-pujian dan kemuliaan yang Tuhan telah nyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan orang. Itu bukan hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu sekalian. Harusnya itu lahir dari iman. Karena orang mudah, sekali lagi mudah berucap, tetapi sulit berubah.
Bapak Ibu sekalian, Paulus di tengah-tengah kehidupannya, ia selalu disanggupkan oleh Allah yang selalu menopang dia di dalam Roh Kudus. Kalau kita hitung berapa kali Paulus harus menghadapi namanya pengadilan-pengadilan yang sama, melakukan persekusi, hukuman-hukuman yang tidak jelas sebenarnya dia berbuat salah apa, tetapi dianggap mengganggu ketentraman, dia harus dihukum dan harus dihukum. Bapak Ibu sekalian, hidup baru itu harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menjadi seorang orang tua yang semakin bijaksana kepada anak-anaknya, menjadi seorang suami yang semakin setia kepada istrinya, menjadi seorang istri yang semakin mengasihi suami dan anak-anaknya, menjadi seorang rekan kerja yang mau berusaha menolong, memberikan yang terbaik bukan hanya untuk perusahaan dan keluarganya, tetapi bisa menjadi saluran berkat bagi rekan kerjanya. Hidup baru seharusnya membuat kita tidak lagi merasa kekurangan terus-menerus, tetapi kita merasa cukup dan mampu memberikan pada orang lain. Keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus seharusnya mampu membuat kita menjadi pribadi yang sangat mengasihi Tuhan dan terpancar di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, dirimu manusia. Bapak Ibu sekalian, hidup baru dalam Yesus memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Hidup di dalam, hidup baru dalam Kristus mampu membuat kita mengerjakan pekerjaan kita, panggilan hidup kita yang sejati di dalam Tuhan, dan menjalani seluruh pergumulannya dan terus berpaku pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan mampu berjuang sendiri tanpa Tuhan. Karena justru di dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan seluruhnya, baru kita bisa mampu menghadapi dunia ini. Baru kita bisa mampu hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan engkau tidak akan pernah dikecewakan. Penyerahan dirimu di dalam Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sekalipun kita yang berusaha meninggalkan Dia. Mari kita serahkan hidup kita. Pergumulan akan terus ada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Dia tidak ada pergumulan. Semakin banyak justru pergumulan ketika ikut Tuhan Yesus. Engkau harus mengalahkan dosa. Engkau harus memilih ikut setia dengan Tuhan Yesus atau memilih dosa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hidup baru di dalam Kristus memampukan kita untuk berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan pergumulanmu ya Tuhan. Ke dalam tanganmu ke seluruh hidupku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku, masa depanku. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Karena aku tahu siapa Tuhan yang berkuasa atas hari yang lalu, hari ini dan hari esok. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami tahu Bapa, di tengah-tengah segala keterbatasan kami, seringkali kami tidak mengandalkan dan tidak berserah diri kepada Tuhan. Dan lebih memilih bahwa kami hidup sesuai dengan kehendak dan kekuatan kami saja. Pada hari ini ya Bapa, kami berdoa, ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami. Supaya kami memiliki hidup dan pengharapan yang baru. Allah Roh Kudus bimbing dan tuntun kami, sertai setiap jalan dan langkah kami. Di dalam kami semakin hidup, semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu ya Tuhan, hidup di dalam Kristus, hidup di jalan yang benar, hidup di dalam nama Tuhan Yesus adalah pergumulan yang sangat berat ketika kami harus melawan dosa. Tetapi kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ada kuasa dalam nama Yesus yang menyanggupkan kami. Karena kami tahu kepada siapa kami serahkan nyawa kami. Yaitu kepada Tuhan yang berkuasa dan selalu senantiasa melindungi kami. Bahkan mengorbankan anaknya. Karena begitu besar kasih-Mu pada kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan.
Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau kuatkan hati mereka yang remuk Tuhan. Engkau yang bangkitkan lutut-lutut yang sudah terkulai, Tuhan Engkau yang bangkitkan setiap kami. Semangat kami ya Tuhan, kami tahu sudah 1 tahun begitu banyak kelelahan yang kami alami. Kami sudah lelah bekerja, kami sudah lelah belajar dari rumah saja Tuhan, tetapi kami tahu ya Bapa, ada satu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkau telah melakukan seluruhnya dan semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama untuk mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita masuki dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat kita, Bapak Petrus Dagamesa yang dalam keadaan sakit. Kita doakan beliau supaya boleh pulih di dalam masa pemulihannya dan segala kebutuhannya, obat-obatan, juga Tuhan yang boleh mencukupkan seluruhnya sehingga Pak Petrus boleh pulih. Kita juga doakan untuk keluarga yang mendampingi, untuk boleh mendampingi dengan setia dan boleh dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja GKI Gracia. Saya terus mengajak jemaat ketika dalam proses pembangunan gedung gereja ini, mari kita sama-sama bergumul bukan hanya masalah pembangunan secara fisik, tetapi bagaimana hati kita pun ikut dibangun di dalam bergumul bersama dengan Tuhan. Untuk segala kebutuhan dana, biaya, kiranya kita berdoa Tuhan yang cukupkan dan Tuhan yang gerakan kita semua untuk boleh sama-sama mendukung pembangunan gedung gereja ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk proses vaksinasi massal Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Kita doakan sebagian sudah ada yang dapat vaksin yang pertama, ada yang sudah dapat vaksin kedua, ada yang belum dapat sama sekali. Jadi kita ikut tertib mengikuti anjuran pemerintah dan arahan pemerintah mengenai proses vaksinasi supaya kita semua boleh dalam keadaan yang sehat dan kita boleh beraktivitas lebih leluasa ketika sesudah divaksin. Dan saya tetap mengajak dan menganjurkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan sebagai bukti kita menjaga keluarga kita juga dan juga menjalankan anjuran dari pemerintah. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk kesempatan kami sekali lagi boleh beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati Pak Petrus dalam masa pemulihan dirinya. Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan. Tuhan yang memberkati keluarga yang mendampingi di dalam masa sakit Pak Petrus. Boleh sama-sama bergumul dan kami berdoa ya Tuhan, ada mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan ada di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk genap tim medis, obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi boleh mendatangkan kebaikan untuk Pak Petrus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk GKI Gracia di dalam kerinduan kami pembangunan gedung gereja ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dan kami mau bergumul kembali ya Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan bersatu hati dalam pembangunan gedung gereja ini. Kami teringat Tuhan ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi anak Tuhan. Dalam pembangunan gedung gereja ini bukan hanya gedung yang perlu dibangun, tetapi hati kami secara khusus harus semakin terbangun dan semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaannya dan Engkau gerakan setiap jemaat Tuhan
yang ingin memberikan dan bersama-sama membangun gedung gereja ini. Tuhan, Engkau yang gerakan persembahan jemaat untuk boleh sama-sama bergumul di dalam pembangunan gedung gereja ini. Kami juga berdoa ya Bapa, secara khusus untuk proses vaksinasi di Indonesia. Ya Tuhan, sudah beberapa dari jemaat yang mendapatkan vaksin, ada yang belum mendapatkan. Tetapi ya Tuhan, kami rindu setiap kami kelak boleh mendapatkan secara merata di waktunya nanti. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tim medis, aparat yang mengatur segala kelancaran proses vaksinasi ini, Tuhan yang memberkati seluruhnya. Dan kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, Tuhan Engkau yang pelihara dan berikan mereka kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau layak diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau layak diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, dan kuasa Allah Roh Kudus mengingatkan kita untuk menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Ia adalah Tuhan yang benar, yang senantiasa memelihara setiap ciptaan tangan yang ajaib. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh, Tuhan Yesus memberkati.